kondisi jalan yang berkelok serta turunan tajam menjadi penyebab sejumlah pengemudi kehilangan kendali. Waktu berlibur telah usai, sekarang saatnya pulang. Jalanan yang tadinya menanjak curam, sekarang menjadi jalanan yang menurun tajam. Siapapun dari kita, sebagai pengendara, pasti pernah menghadapi jalanan menurun, baik yang berbentuk turunan terjal dan tajam, atau turunan yang panjang. Berbagai peristiwa mobil meluncur tak terkendali saat melalui jalanan menurun sudah banyak terjadi, yang tentunya tidak kita harapkan ya guys, karena sangat membahayakan baik bagi pengendara maupun orang di sekitar. Meskipun ada banyak faktor penyebab petaka saat melintasi jalanan menurun, ternyata faktor penyebab yang paling sering adalah akibat terjadinya rem yang blong alias tidak berfungsinya rem mobil saat dibutuhkan. Baik yang terjadi pada mobil angkutan truk dan bus, maupun pada mobil penumpang. Try tapping your brakes. Try tapping your brakes. Keep trying tapping your brakes. It's trying and it won't do it. Okay, she's tapping her brakes, it won't do anything. Mengingat rem adalah bagian vital dalam keselamatan berkendara, dalam video kali ini kita akan ulas 7 hal yang sering menjadi penyebab terjadinya rem blong di jalanan menurun dan bagaimana langkah darurat mengatasinya. Namun, sebelum kita mulai, yuk kita subscribe dulu channel ini bagi yang belum. 1. Pelat atau cakram rem yang terlalu panas. Saat kita melalui jalanan menurun, tentunya kecepatan mobil akan terus bertambah. Satu-satunya alat pada mobil yang dirancang khusus untuk menurunkan kecepatan mobil adalah rem mobil, yang bekerja dengan cara menggesekkan kanvas rem dengan dinding plat rem, baik pada rem cakram dan juga rem tromol. Namun, sayangnya nih guys, kebiasaan terlalu sering menginjak pedal rem untuk menurunkan kecepatan akan meningkatkan suhu plat rem secara cepat akibat adanya gesekan dengan kanvas rem. Bahkan, suhu plat rem mampu mencapai 500 derajat Celcius yang tampilannya bisa membara seperti besi terbakar. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika suhu plat rem terlalu panas, fungsi kerja pengereman mobil justru semakin berkurang untuk menghentikan kecepatan mobil. Jika plat rem yang terlalu panas tetap dipaksakan bekerja, hal ini bisa membuat plat rem hancur berantakan dan mobil pun kehilangan rem sama sekali. Yang sangat membahayakan jika terjadi di jalanan menurun. Meskipun pada mobil keluaran terkini pelat atau cakram remnya sudah dilengkapi dengan saluran udara untuk menurunkan panas, namun tetap saja cara terbaik untuk menghindari pelat rem terlalu panas saat melintasi jalanan menurun adalah dengan mengistirahatkan mobil sejenak agar fungsi pengereman mobil tetap dapat bekerja dengan baik. 2. Kondisi cairan atau minyak rem yang tidak diperhatikan. Sistem pengereman pada mobil penumpang pada umumnya menggunakan sistem pengereman hidrolik yang bekerja dengan cara mengubah gaya tekanan dari pedal rem menjadi gaya dorongan kanvas rem untuk menekan dinding pelat rem. Sistem rem hidrolik ini bekerja dengan menggunakan cairan rem atau brake fluid atau biasa disebut minyak rem yang dikirimkan melalui saluran pipa ke masing-masing piston brake di keempat roda. Melalui cairan rem, hasil tekanan pada pedal rem langsung diubah sama persis menjadi tekanan kanvas rem. Namun, agar dapat berfungsi dengan baik, cairan rem pada saluran sistem pengereman harus tetap terisi penuh, tidak boleh berkurang, tidak boleh kotor, dan harus diganti secara berkala agar fungsi cairan rem dapat bekerja dengan optimal. Jenis cairan rem yang digunakan juga harus mengikuti standar yang ada atau sesuai tingkat penggunaan kendaraan, karena cairan rem telah dirancang untuk mampu menahan panas yang bisa mencapai di atas 200 derajat Celcius. Karena pentingnya kondisi cairan rem ini untuk keselamatan, sebaiknya cairan rem harus selalu diperiksa sebelum melakukan perjalanan jauh dan melakukan penggantian cairan rem setiap 30-40 ribu kilometer atau setiap 2 tahun sekali. 3. Terjadinya kebocoran cairan rem tanpa disadari. Beberapa kelemahan sistem pengereman hidrolik yang mengandalkan cairan rem adalah
cairan rem dapat memicu timbulnya korosi pada saluran rem, serta cairan rem menjadi panas dan menguap yang semuanya itu dapat menimbulkan terjadinya kebocoran pada piston kaliper. Dan yang paling parah adalah terjadinya kebocoran pada pipa saluran rem yang keropos. Jika kebocoran ini terjadi saat di tengah jalan, maka tentunya akan berakibat fatal. Karena mobil jelas akan kehilangan kemampuan melakukan pengereman yang sangat dibutuhkan, terutama di jalanan menurun. Oleh karenanya, sebagai langkah antisipasi, memastikan selalu tidak adanya kebocoran pada bagian pengereman di keempat roda dan pada bagian pipa saluran cairan rem di bawah mobil sebelum melakukan perjalanan jauh sangat disarankan. 4. Ketebalan kanvas rem yang tidak diperhatikan. Kanvas rem adalah bagian terlemah ketika terjadinya gesekan pada sistem pengereman mobil untuk mengurangi kecepatan roda. Berbagai jenis kanvas rem sudah tersedia saat ini, mulai dari jenis organik, semi metalik, sampai kepada jenis keramik yang semuanya dirancang untuk mampu menghasilkan gesekan dengan pelat rem secara kuat, tidak berisik, dan tidak merusak pelat rem. Namun, mengingat kanvas rem bekerja dengan cara digesekkan pada pelat rem, cepat atau lambat, kanvas rem pasti akan menjadi tipis yang berdampak pada fungsi pengereman menjadi berkurang. Kelalaian melakukan pengecekan ketebalan kanvas rem atau tidak melakukan penggantian kanvas rem setiap 50.000 km sekali tentunya akan berdampak buruk pada kemampuan kanvas rem mengurangi kecepatan mobil yang sangat dibutuhkan apalagi ketika melintasi jalanan menurun. 5. Penggunaan kanvas rem palsu atau KW. Bagi para pengguna mobil, tentunya keberadaan kanvas rem KW atau palsu sangat menarik minat pembeli karena harganya yang murah. Dapat terlihat di sini guys, di mana harga sepasang kanvas rem palsu atau KW selalu di bawah 200 ribuan. Bandingkan dengan produk kanvas rem original yang harga sepasangnya bisa mencapai 400 ribuan tergantung jenis mobil. Meskipun kanvas rem palsu sangat murah, sebaiknya kita jangan langsung terbujuk untuk membeli kanvas rem tersebut ya guys, karena sebenarnya penggunaan kanvas rem palsu memiliki banyak kekurangan yang merugikan para penggunanya. Di antaranya adalah kanvas rem palsu menggunakan bahan material yang keras sehingga tidak mampu meredam panas gesekan pada plat mobil yang berdampak buruk pada fungsi pengereman, terutama saat melintasi jalanan menurun. Kanvas rem palsu yang berbahan keras juga mudah melukai permukaan plat rem menjadi tergores atau bergelombang, yang biaya perbaikannya malah bisa lebih mahal. Selain itu, kanvas rem palsu juga memiliki daya cengkram yang lemah, apalagi saat membawa beban yang berat, yang tentunya sangat membahayakan bagi pengendara. 6. Permukaan cakram atau plat rem yang tidak rata. Cakram atau plat rem adalah lempengan besi yang akan bergesekan dengan kanvas rem ketika pedal rem dipijak. Menempelnya debu, pasir, atau tanah yang kemudian ikut bergesekan dengan plat rem, lama-kelamaan akan melukai plat rem yang berdampak permukaan plat rem menjadi tidak rata atau bergelombang. Jika plat rem yang tidak rata ini terus digunakan, maka akan muncul gejala rem akan terasa bergetar, timbulnya suara berdecit, dan fungsi pengereman juga akan berkurang yang tentunya tidak aman untuk digunakan. Oleh karenanya, melakukan pemeriksaan permukaan plat rem sangat disarankan sebelum kita melakukan perjalanan jauh dengan cara menyentuh permukaan plat rem apakah ada permukaan yang bergelombang atau tidak. Dan jika permukaan plat rem tidak rata, sebaiknya plat rem tersebut perlu segera dibubut dengan biaya sekitar 300-400 ribuan yang jauh lebih murah jika dibanding harus mengganti satu set plat rem yang baru. 7. Teknik engine brake yang salah. Ketika menghadapi jalanan menurun yang panjang, cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecepatan mobil adalah dengan menggunakan teknik engine brake. Engine brake adalah teknik menurunkan kecepatan kendaraan dengan cara memindahkan gigi mobil dari yang seharusnya ke gigi mobil yang lebih rendah agar putaran kecepatan roda menjadi berkurang mengikuti gigi mobil yang lebih rendah tersebut. Teknik ini sebenarnya dimaksudkan untuk meringankan kerja rem agar rem tidak terlalu sering digunakan terutama ketika di jalanan menurun. Namun, teknik engine brake ini harus dilakukan dengan benar karena jika dilakukan dengan salah justru sangat berbahaya dan juga bisa merusak mesin. Beberapa kesalahan teknik engine brake yang dilakukan adalah menurunkan gigi secara drastis dari gigi tinggi
langsung ke gigi rendah yang akan membuat mobil kehilangan keseimbangan dan bisa terguling terutama saat di kecepatan tinggi. Menurunkan gigi seharusnya tetap mengikuti batasan standar kecepatan ya guys, baik pada transmisi manual dan matic, agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Kesalahan teknik engine brake lainnya adalah ketika membiarkan RPM terlalu tinggi pada posisi gigi tertentu dalam waktu yang lama, yang dapat berakibat rusaknya mesin mobil. Semestinya ketika RPM terlalu tinggi, segera injak pedal rem sesekali agar RPM kembali pada batas yang wajar. Langkah darurat mengatasi rem blong. Jika rem blong terjadi saat kita melintasi jalanan menurun, langkah darurat yang bisa kita lakukan adalah gunakan jalur keselamatan yang telah disediakan oleh pengelola jalanan yang bentuknya seperti ini guys. Jalur keselamatan ini dirancang menggunakan material yang aman untuk mengurangi kecepatan mobil. Gunakan rem tangan. Jika rem blong terjadi, kita bisa gunakan rem tangan namun tetap secara perlahan-lahan agar laju kecepatan mobil dapat berkurang. Pompa pedal rem beberapa kali. Dalam beberapa kasus, rem blong terjadi hanya sementara karena kesalahan pada sistem hidroliknya. Dengan memompa pedal rem beberapa kali, diharapkan dapat membantu rem berfungsi kembali. Turunkan gigi mobil secara perlahan-lahan agar terjadi engine brake sampai ke tingkat kecepatan paling rendah. Benturkan mobil atau jerumuskan mobil ke area yang cukup lunak, misalkan ke rumput, area berpasir, berlumpur, atau area lainnya yang aman untuk mengurangi risiko yang lebih besar. Demikian guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.